Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari A3 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Akbar. Saya Abdul Haji Salim. Saya Muhammad Adnan Mulistio. Kami di sini ingin menjelaskan source code yang telah kami buat terkait metode-metode pada metode numerik. Kali ini kami memilih metode yaitu trapezoidal dan bisection. Nah, kami memilih dua bahasa pemrograman yaitu pemrograman C++ dan bahasa Java. Nah, masing-masing bahasa pemrograman mengimplementasikan dua metode, yaitu tadi metode trapezoidal sama metode bisection. Nah, yang pertama, bahasa pemrograman C++ dengan metode trapezoidal itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada fungsi include. Nah, ini di dalamnya terdapat fungsi-fungsi tambahan, di mana ada dua yaitu IOStream dan maths yang akan memasukkan fungsi IOStream dan matematika. Kemudian ada define. Di sini kita mendefinisikan fungsinya. Fungsinya di situ yaitu fx 4x pangkat 3 min 2x plus 5 ya. Jadi di sini itu pangkat ya, pangkat. Kemudian selanjutnya langsung aja kita ke bawah int main karena di sini adalah program utama kita. Di sini kita mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya, yaitu dengan menggunakan tipe data float dengan variabel float bawah, atas, dan integration, kemudian step size dan k. Kemudian ada juga variabel dengan tipe data int yaitu i dan subinterval. Lanjut di sini ada input ya. Program akan cout atau di sini cout itu C++ out ya gitu. Ini akan menampilkan sesuatu berupa di dalam kutip dua ini yaitu input batas bawah. Kita disuruh menginput batas bawah, kemudian CIN C input maksudnya. Jadi kita akan menginput nilai ke variabel bawah. Begitupun dengan seterusnya variabel atas dan variabel subinterval. Nah, kemudian di sini ada perhitungan. Di sini ada finding step size ya, ini perhitungannya. Jadi step size itu sama dengan atas dikurang bawah, dikurung dulu, kemudian dibagi subinterval. Kemudian selanjutnya perhitungan yang kedua yaitu integration. Di mana integration sama dengan F atau bawah plus F atas. Jadi fungsi bawah dan fungsi atas ya. Kemudian di sini ada perulangan for. For I sama dengan 1, I kurang dari subinterval dikurang 1, I plus plus. Jadi kalau I-nya sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan subinterval dikurang 1, maka I plus plus gitu. Kemudian K sama dengan bawah ditambah I dikali step size. Step size-nya itu yang ini ya. Kemudian integration sama dengan integration plus 2 dikali FK fungsi K ya. Nah, kalau sudah tidak memenuhi perulangan, maka akan lanjut ke bawah yaitu integration sama dengan integration dikali step size dibagi 2. Kalau sudah selesai nanti akan menampilkan cout, aproksimasinya adalah integration, di mana integration itu yang ini ya. Ini hasil perhitungan akhir. Di mana setelah di-compile hasilnya adalah 22,4444 di mana batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dan n-nya itu 6. Maka hasilnya 22,4444. Itu untuk bahasa pemrograman C++. Kemudian untuk Java ya. Ada import Java util scanner. Nah, ini untuk memasukkan input ya.
Kalau di C++ tadi CIN. Kemudian public class mendefinisikan kelas, kemudian static void main. Nah, di sini program main programnya. Di sini sama mendefinisikan variabel ya. Ada bawah, atas, integration, status, K ya. Sama di sini ada int juga. Kemudian di sini input juga nih. Ini scanner system in. Kemudian sama kayak tadi menampilkan dulu perintah input batas bawah gitu. Selanjutnya batas atas juga nanti diinputkan ke suatu variabel. Sini bawah, atas, dan juga subinterval gitu ya. Lanjut sama kayak tadi ada step size. Ini menghitung stepnya ya, size dari stepnya. Kemudian ada integration sama kayak tadi. Ada pengulangan juga sama kayak C++ ya. Integration juga sama nih, system out. Nah, bedanya dari C++ sama Java itu dia definisinya di atas definisi fungsinya menggunakan return. Kalau C++ kan menggunakan define, definisi fungsinya atau integralnya. Hasilnya sama ya, namun pada Java ini angkanya lebih panjang sehingga menampilkan angka sampai beberapa angka 4 yang banyak, kemudian di akhir ada angka 36. Atas bawah dan batas atas yang kita inputkan sama, n-nya juga sama 6. Hasilnya adalah 22,44444434 Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Silakan rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu metode selanjutnya menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk menghitung metode bisection. Untuk metode bisection ini ada perbedaan dengan metode trapezoidal, di mana pada bahasa pemrograman ini hanya ada sedikit perbedaan. Untuk fungsinya sendiri sama-sama menggunakan fungsi PAU pada bahasa pemrograman C++ untuk metode bisection. Kemudian juga untuk mendeklarasikan variabel sendiri juga sama seperti metode trapezoidal, yaitu menggunakan tipe data float, di mana tipe data float ini ada beberapa variabel, yaitu ada x0, ada x1, x, terus ada f0, f1, f, dan e. Kemudian untuk tipe data integer itu variabelnya ada step dan juga max step. Kemudian kita langsung masuk ke input. Di sini inputnya ini tuh user akan diminta menginputkan batas bawah, batas atas, di mana batas bawah itu adalah variabel dari x0, batas atas adalah variabel dari x1, terus toleransi error itu adalah variabel dari e. Kemudian untuk jumlah input iterasi maksimal itu yaitu max step. Kemudian untuk menghitung fungsi value-nya itu f0 sama dengan fx kali 0. Kemudian untuk f1-nya itu f dikali x1. Kemudian program akan melakukan pengecekan jika f0 dikali f1 lebih dari 0, maka akan muncul output incorrect initial guesses. Lalu selanjutnya ini ada interval untuk metode bisection, di mana x itu rumusnya sama dengan x0 ditambah x1 dibagi 2. Kemudian f sama dengan fungsi fx itu sendiri. Kemudian si outnya itu akan menampilkan jumlah iterasi dan juga fungsi fx-nya. Terus nah, fungsi cout ini tuh tadi berdasarkan dari if yang di atas tadi, yang jika f0 dikali f1 lebih dari 0, maka si outnya dia akan seperti ini. Kemudian selanjutnya itu adalah jika
F0 dikali F sama kurang dari 0, maka X1 sama dengan X. Jika salah, X0 sama dengan X. Lanjut bawahnya. Nah, kemudian di sini hasil akhirnya step sama dengan step plus 1. Kemudian menggunakan fungsi while, lalu si out-nya dia akan menampilkan hasil akhir akarnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini tadi user diminta input batas bawah, kemudian batas atasnya, kemudian menginput toleransi error-nya berapa, kemudian menginput jumlah iterasi maksimalnya. Lalu kemudian setelah itu program akan melakukan pengecekan jika if tadi F0 dikali F1 sama dengan lebih dari 0, maka dia akan menampilkan jumlah iterasi sebanyak 10 dan akan menampilkan hasil akhir akarnya, yaitu di mana pada perhitungan yang kami lakukan hasil akhirnya itu menunjukkan angka 1,559570. Kemudian selanjutnya untuk bahasa pemrograman Java akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Aziz Salim. Ya, untuk bahasa pemrograman Java itu ini di sini fungsinya itu adalah mengimport Java util scanner. Nah, setelah itu ada fungsi public class bisection method. Nah, untuk public static void-nya itu memakai main string args, yaitu untuk fungsi float-nya ada di x0, x1, x, f0, f1, f, dan e. Nah, selanjutnya itu ada fungsi in step-nya sama dengan 1, max step. Nah, seterusnya itu mengintegrasikan scanner input sama dengan new scanner, atau yang bisa disebut system.in. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada di sistem out print input batas bawah sama dengan x0. Itu yang kedua ada input batas atas sama dengan x1. Input tolerable error E. Terus selanjutnya ada input iterasi maksimal. Itu ada di dalam max step-nya. Yang untuk F0-nya itu sama dengan F0. Yang untuk F1 itu sama dengan X1. Nah, itu untuk if F0 dikali F1 lebih dari 0,0. Dan sistem out-nya akan mengirimkan pesan incorrect initial guesses. Lanjut, Bar. Nah, setelah sistem outputnya keluar itu yang sistemnya keluar itu berupa bisection method. Nah, setelah itu ada duanya x sama dengan x0 plus x1 dibagi 2. Dan untuk f-nya itu sama dengan fx. Nah outputnya itu akan mengirimkan iterasi ditambah step dan sama dengan ditambah x dan fx sama dengan fx itu sendiri. Nah, untuk if-nya itu ada f dikali f kurang dari 0, x1 sama dengan x, dan else-nya itu akan mengirimkan x0 sama dengan x. Dan step-nya itu sama dengan step plus 1, di mana while-nya itu ada lebih dari e, dan step kurang dari max step, dan akan mengirimkan output akarnya. Public static float-nya ada di float x, neutron-nya float memakai math pow x2 ditambah x min 4. Nah, untuk hasil source code
metode bisection ini user melakukan input batas bawah sama 1, input batas atas ada 4, input tolerable error-nya 0,0001, input iterasi maksimalnya itu ada 10. Nah, maka akarnya itu akan menghasilkan 1,5595703. Oke, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang source code metode pada metode numerik yang kami pilih yaitu metode trapezoidal dan metode bisection dengan bahasa pemrograman C++ dan Java. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.